kasih buat teman-teman media sudah menghubungi saya, kuasa hukum dari Ibu Lady. Terus kita menanggapi secara itikat baik untuk dari pertanyaan dari teman-teman media. Nah, kita adakanlah acara ngobrol-ngobrol ini gitu ya. Dan mungkin bisa pertanyaannya yang sejuk-sejuk aja supaya lancar-lancar aja gitu prosesnya. Jadi nggak terlalu gaduh gitu ya. Kira-kira seperti itu kali. Mungkin Bang Izra kan dipilih secara langsung sama Ibu Lady sendiri untuk menangani kasus ini. Mungkin kasusnya seperti apa sih? Apakah memang ada arah perceraian atau seperti apa sih Bang Izra? Ya pastinya kita kan dihubungi sama Bu Lady. Singkat cerita konsultasi bersama tim saya. Dari sini ada Ricky, sini ada Joki. Kita ketemu di Hotel Mulia waktu itu. Kebetulan kita ada acara di Hotel Mulia bersama tim kantor. Bu Lady datang, cerita. Sehabis itu tanda tangan surat kuasa. Sehabis itu ya konsultasi lah tentang bagaimana cara mengajukan perceraian ataupun dampak-dampak perceraian apa. Intinya sih gitu sih. Berarti tidak menutup kemungkinan ini bakalan menjadi ajuan permohonan gugatan ya Pak? Iya, surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni. Cuman kemarin kan ada libur lebaran dan segala macamnya, hari raya. Jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Kapan rencananya kapan Bang? Mungkin kita nggak berasa usul lah untuk mau kapannya segala macam. Pastinya kita akan kabari. Tapi nggak membuat gaduh lah pokoknya. Intinya gitu. Bang, tekad Bu Lady sendiri akhirnya bulat untuk bercerai. Belum, ini kan masih proses. Yang penting kita tanda tangan surat kuasa dulu, pelan-pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Lady-nya juga apa akibatnya, apa dampaknya terhadap anak. Nah, habis itu kalau sudah selesai baru kita ajukan. Jadi kita masih wait and see lah gitu. Tapi kalaupun secepatnya kita ajukan cepat juga. Bisa lah. Jadi ini masih menunggu. Bang, dari pihaknya Bang Randy sendiri kan ingin memperbaiki rumah tangga. Kalau dari pihaknya Bu Lady sendiri mungkin ada kemungkinan untuk rujuk lagi Mas sebenarnya? Kalau untuk rujuk atau enggak mungkin yang ngejalanin kan Bu Lady nih gitu ya. Kalau kita kan diminta untuk mengawal apa sih langkah-langkah hukum ke depannya dari sisi perdata atau sisi pidana atau bagaimana, itu kita kawal. Tapi kalau untuk yang menjalani kan Bu Lady ya. Jadi mungkin tanya Bu Lady, dan mungkin dari kewajaran kelaziman dari yang udah terjadi di podcast mana-mana kan teman-teman juga bisa tahu gimana, apakah itu bisa dilanjutkan atau enggak ya. Kita lihatlah ke depannya nanti. Bang, Bu Lady cukup terpukul nggak ketika tahu dari salah satu podcast itu Randy sangat terbuka bahwa dia mengakui akan semua hal ini. Jadi kan kejadiannya itu udah lama kan ya, yang ini intinya saya mengulang di spill yang udah disampaikan Ibu Lady juga. Jadi kita koridornya di situ, kita disampaikan, Bu Lady disampaikan itu udah berlangsung lama. Jadi kalau bahasanya terpukul atau enggak, menurut saya sih ini pendapat pribadi, ya menurut saya pastilah gitu ya. Tapi ini udah lama kok dan berulang-ulang kan. Jadi ya berjalan itu aja sih sebenarnya. Sampai detik hari ini ketika podcast itu ada pengakuan yang dimaksud mungkin teman saya itu Bu Lady itu tidak tahu dengan adanya pengakuan gimana dan kondisi saat ini gitu loh. Oh, kondisi saat ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat gitu ya. Mungkin dari awalnya kan Bu Lady ini kalau di podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali. Nah ini mungkin udah semakin kuat lah, namanya Bu Lady udah kayak pejuang ya, bentukannya nggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua. Tapi dari Bu Lady sendiri pasti kan dengan kejadian ini nggak mungkin diam aja dan nggak mungkin bisa dibilang sakit hati, kecewa ya. Tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk perceraian itu Bang? Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran lah. Cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi pengacara kan gitu bentukannya. Jadi kita kasih konsultasi dulu gitu, nggak langsung serta-merta kita cepet-cepet langsung ayo gugat langsung hari juga, enggak gitu. Karena ini kan ada anak, jadi harus diperhitungkan matang. Berarti ini bahasa berulang sudah beberapa kali ya Bang? Ya kalau bisa dilihat di podcast lain kan udah disampaikan kan ya, udah berulang ya. Di podcastnya Denny Sumargo dan lain-lain kan juga ada ya. Dan situ juga bisa jelas dilihat kok, ini kan terbuka. Bang Izra, mungkin kondisi Bu Lady sendiri
sudah meninggalkan rumah bersama dengan Randy itu sejak kapan sih? Mungkin ada obrolan juga kemarin ketika ketemu di sosial media. Nah, mungkin yang waktu ketemu itu karena kondisinya cukup sembab katanya, dan juga memang perilakunya kan kadang fokus kadang enggak gitu kan. Ya wajar lah, namanya wanita, dan kita juga nggak mau maksa nanya gitu kan, gimana sih kalau orang lagi banyak masalah, terlihat banget lah letih dan banyak masalah. Jadi kita saya nggak mau ke arah itu. Jadi kita bikin obrolannya yang tenang, santai gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Ada trauma dan udah sampai ke psikolog atau penanganan medis lainnya belum sih Lady? Kalau mungkin ke pendeta pasti udah gitu ya. Namanya kan pasti sharing karena agamanya Bu Lady Kristen, ya mungkin ya udah ke pendeta udah. Gitu kalau itu kita belum terlalu jauh lah kalau kita nanya ke situ sih. Bang, tapi ini kan seperti itu nggak Bang? Di Bu Lady ini sempat konsultasi di luar tim Abang ini, maksudnya ketika ini kan proses pembiaran ya, karena udah berlangsung lama kan seperti itu. Ada seperti di titik sebelum sampai titik ini ada proses dia untuk pemberontakan nggak? Apakah di sana atau pihak-pihak yang terkait? Pastinya udah di-spill, itu semua ada di-spill di di media kan Pak ya, di situ. Nah cuman maksud saya saya melihat jarang wanita yang bisa sekuat ini. Jadi kalaupun dia udah mencapai titik kuat ini, ya kita hanya bisa support gitu. Kira-kira seperti itu sih jawabannya. Bang, ini kan pihak Randy sudah mengakui dan sudah minta maaf. Dari pihak Bu Lady sendiri, ini nggak sih, pengen nggak sih maksudnya pihak si S ini mengakui juga kesalahannya gitu? Kalau sekarang Bu Lady yang terakhir kemarin untuk acara ini aja, kemarin bilang Bang Ezra kalau bisa sih yang santai-santai aja gitu, jangan terlalu gaduh, karena kan yang kita pertimbangkan adalah anak gitu kan, anaknya udah nanti gede 5 tahun lagi bisa juga lihat YouTube ini. Nah itu concern dari Bu Lady dan saya adalah supaya ini sejuk-sejuk aja, jadi nggak pengen merambat keluar ke oknum ini oknum itu. Toh juga nanti kan netizen juga tahu lah ini kan seperti moral justice lah ke depannya. Kira-kira seperti itu. Tidak ada mau minta maaf, jadi tidak menuntut si S untuk minta maaf juga. Mungkin sekarang Bu Lady itu banyak berserah, lebih dekat sama Tuhan lah, jadi fokusnya ke sana sih kayaknya. Kira-kira itu sih. Sebelumnya mereka sempat ada ngadain mediasi keluarga dulu nggak Bang? Mediasi keluarga yang mana nih? Mereka berdua ini, keluarga besar sama Lady. Ya, Lady sama Randy. Nah, teman-teman media bisa bayangin kalau saya terlalu dalam begitu, takutnya namanya ngorek masa lalu ya gitu ya. Kan ini udah berulang-ulang kali kan dari tahun Agustus kalau nggak salah. Jadi dan udah 3 kali juga gitu. Jadi saya nggak nanya ke situ sih, nggak terlalu dalam. Mas, selain proses cerai, apakah akan ada langkah hukum lain dari sejauh ini masih cerai yang konsultasi dengan apa? Posisinya kasus cerai, ya mungkin hak asuh anak, nanti bagaimana perlindungan anaknya dari secara pembiayaan nafkah, dan pastinya Pak Randy itu pasti sangat bertanggung jawab. Kami harapkan pasti sangat bertanggung jawab sebagai ayah. Pak Randy sudah mungkin mulai kuasa hukum belum. Ini karena kemarin aja ini dari teman-teman media DM segala macam, aku info ke Bu Lady, dan Bu Lady udah gitu. Sebenarnya pengennya nggak terlalu rame-rame gini, intinya sih gitu. Selain konsultasi perceraian, apakah ada harta gonogini maupun perjanjian pranikah sebelumnya nantinya seperti apa? Kayak sih pranikah belum ada ya bentukannya, ataupun gonogini kayaknya terlalu panjang sih. Ini fokus yang sekarang adalah gimana anak dulu, terus penyelesaian kasus ini yang sejuk-sejuk, tenang gitu. Intinya itu yang mau dicapai ya. Jadi Bu Lady juga jadi wanita kuat kan, dia yang belum tentu semua wanita bisa sekuat Bu Lady lah, yang saya itu. Pengajuan pengadilan mana Bang nanti Bang? Kalaupun jadi ya, ini kalaupun jadi gitu, kita nggak boleh mendahului Tuhan ya, namanya kalau ada ini kan ke Bu Lady atau Randy-nya gimana ya, kalaupun ada ya tempat domisili di PN Bekasi. Bang, apakah lebih awal kasus ini kan awalnya Bu Lady sudah cerita sempat ada ancaman dan sekarang pun masih kayaknya masih ya posisinya. Bentuknya seperti apa Bang? Cuman saya nggak terlalu nanya lah, tapi masih ada sama yang kayak kemarin. Seperti apa Bang? Yang mungkin yang kemarin diikutin dan segala macam, masih yang sama kok, masih yang sama. Ada WA gelap dan segala macamnya. Itu masih di titik itu aja sih, belum ada yang sampai bikin mencelakakan, belum. Intinya masih tahap itu. Tapi kalau ada ancaman seperti itu kan artinya ada celah untuk proses secara pidana. Kalau dilihat di sini sih Bu Lady kan menggantungkan hidupnya pasrah sama Tuhan nih, jadi ya lebih ke spiritual lah gitu ya, pasti Tuhan lindungin lah, intinya begitu.
Kalau yang hasil ngobrol sama Bu Ledi. Kalau boleh tahu kapan terakhir Bang komunikasi atau ketemu secara fisik antara Ledi dengan Sandy sendiri? Sama Randy. Terakhir. Waduh, belum saya tanya lagi. Ini ngobrol ini aja ini lama nih. Tentang ini mah jangan ada preskon ya Bang, kalau macam tenang-tenang ya. Iya sih, ternyata ramai begini. Kira-kira begitu. Bang. Mbak Ledi ada yang menyinggung soal KDRT nggak sih? Nggak ada KDRT sama sekali. Cepat bikin laporan terus dicabut. Yang Psikis. Polda ya, yang Januari waktu itu kan kekerasan psikis ya. Waktu itu kan kalau nggak ini cerita juga itu kan lagi keadaan hamil atau baru lahir gitu ya. Jadi itu hanya namanya pengen dia minta maaf ke caranya apa gitu, namanya laki-laki kan gitu ya. Salah satu medianya adalah ya oke, itu pun udah cabut ya kalau nggak salah ya. Bang, ini lagi rame juga yang boykot mereka berdua R dan S. Menurut abang seperti apa dari pihaknya Mbak Ledi? Kalau Mbak Ledi sendiri sih sekarang belum ngurusin itu sih, untuk hanya dia lebih fokus gimana dia nanti mau berkarir, gimana nanti anak-anaknya, lebih ke arah situ sih, sama nguatin hatinya juga segala macem. Intinya gitu sih Mbak. Tapi udah nggak satu rumah ya Mas? Kalau masih satu rumah, nah kemarin juga sama pertanyaan itu, saya nggak mau berani terlalu pertanyaan itu private lah. Gitu. Nanti kalau tanya emang kenapa Bang? Nanti ada repot nanti. Kita pihak anaknya Mbak Ledi nanyain tentang ayahnya gitu kemana karena kan mungkin sekarang masalah anak itu saya nggak terlalu panjang gitu. Tentang pasti nanyanya gimana anak nanti kalau udah gede, secara undang-undang perlindungan anak gimana, terus nanti apa kewajiban ayahnya kalau ini. Jadi banyak terukur gitu loh kalau mau melakukan tindakan. Jadi itu sih lagi tanya-tanya gitu. Jadi biar nggak salah langkah. Untuk pihak Ledi sendiri udah ada konsul ke abang belum? Mohon maaf nih Bang, terkait dengan melaporkan Shanas dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Kayaknya Bu Ledi nggak ini ya, orangnya lebih sekarang lebih dekat sama Tuhan segala macem. Tapi karena obrolan itu nggak ada sama sekali sampai detik ini. Jadi menurut saya kalau dari kita tim pengacara kan pasti pemikiran cepet tuh mau kemana Pak Hukum. Tapi sampai saat ini juga nggak, dan kita juga nggak mau menghembuskan itu. Termasuk kecewa nggak Bang dari pihak perempuan si S itu tidak muncul sama sekali maupun dia menggait satupun pengacara, karena dilihat baik yang cowok yang cewek dengan suaminya asik-asik aja gitu, mesra-mesra aja cuma dengan adanya satu. Yang kedua sibuk dengan podcast sana sini, itu juga akhirnya membuat Mbak Ledi geram juga. Nggak ada nggak itikat sedikit seperti itu Mbak Ledi perasaannya? Kalau geram atau enggak, sekarang Bu Ledi setiap telepon atau gimana itu lebih kepada berserah sama Tuhan sih. Jadi ngobrolnya lebih ke spiritual banget sih bentukannya. Dan juga ya pastinya Tuhan nggak tidur lah gitu ya. Intinya sih gitu, ngobrolannya auranya begitu kok, auranya positif banget. Bang, ini kan setelah Mbak Ledi speak up, Instagram beberapa kali hilang nih. Ada obrolan itu nggak Bang? Posisi yang ini ada sih, cuman saya juga nggak tahu ya, saya juga agak gaptek juga ya masalah Instagram gitu ya. Ada juga obrolan itu, cuman kita nggak tahu juga kasih opininya, nggak di bidang saya lah gitu. Apa yang Mbak Ledi sampaikan kalau ada obrolan itu? Obrolannya pastinya itu kan mau Bang, ya Bang Ezra ini mau aku tag tapi hilang Instagram. Ya tag foto, hilang lah kayak gitu. Coba dikirim lagi Bang linknya, kayak gitu-gitu aja sih. Enteng-enteng aja. Tuh. Kira-kira itu kali ya, yang enteng-enteng aja lah obrolannya. Biar sejuk-sejuk aja. Hati kecil Bu Ledi untuk bisa dibilang memperbaiki semua, padahal kan pihak Randy sendiri kan bersikuku ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anaknya. Mungkin ada hal hati kecil karena anak-anak juga yang kira mereka akan damai dan bisa kembali gitu. Kalau itu sih saya belum berani nanya ya, karena itu ranah private banget gitu. Jadi Bu Ledi nanyanya ke saya tuh dari tim hukum juga, undang-undang perlindungan anak, akibat perceraian, anak itu nanti gimana, tentang nafkah si bapak, pertanggungjawaban bapak gimana, gitu-gitu tuh obrolannya. Jadi lebih ya menurut saya sih di area itu aja sih. Aman ya? Aman ya? Nanti kalau dikabarin kalau emang mau ngajukan gugatan pasti dikabarin. Bekasi saya jalan. Nah posisinya itu Bu Ledi kan punya urusan, punya anak 3 kan tuh ya. Bentukannya ada juga yang masih bayi kan, baru 6 bulan, 7 bulan kali ya. Ya itulah salah satunya gitu. Ini aja sebenarnya nggak sama ini di ngobrolnya nih gitu. Bu Ledi selalu bilang udah Bang jangan terlalu gaduh dan segala macam. Nah itulah kita akomodir gitu. Tadinya pakai Zoom aja kan kemarin saya bilang kan. Kira-kira gitu sih karena kesibukan lain. Bang boleh telepon Bu Ledi Bang? Ya kali. Kita
Bentar bang, iya bang. Dia pada saat Say hi aja bang, say hi. Iya bang. Di Capri itu Say hi. Coba saya tanya ya. kita juga Lama balas, karena kadang kan lama Mbak Lady balas. udah podcast kemana-mana nih bang. Coba kita tanya, cuman setahu saya sih suka kadang lama balas. Bilang aja bang. Kita harus menghormati gitu ya kan. Kita kan klien, jangan langsung ya kan. Bilang teman media mau say hello doang. Masa. Halo. Bang, tapi bang. Masih di roll aja lagi kan dulu. Live. Masuknya sih. Lama pasti balasnya. Enggak apa-apa ya. Bang ditungguin bang. Ya, jangan. Nang bang, ditungguin bang. Kita setia kok bang untuk menanti bang. Iya. Itu yang ngomong tak dulu. Tapi saran saya sih jangan inilah bentukannya kalau emang lagi nggak bisa ya masih didesak-desak ya. Betul. Tapi dicoba dulu bang. Udah ada saya WhatsApp nih bentukannya belum dibalas. Tapi coba dulu aja bang. Iya udah coba deh, masih saya kasih lihat begini. Udah ada di WA. Nang aja. Bang, tapi berkas-berkas yang membuat pengajuan cerai sudah siap semua ya bang atau seperti apa bang? Oh, kalau berkas-berkas sudah kita verifikasi, validasi, sudah posisinya udah. Tuh jawabannya enggak dulu ya kak. Gitu. Oh, oke. Udah ada Jawaban tuh. Ada jawaban tuh. Ada. Siap, ready. Hal apa bang yang masih ditunggu bang? Jika berkas sudah siap, perlu pengajuan lagi. Kalau berkas-berkasnya udah siap, posisinya ya kembali lagi ya keputusannya Bu Lady dan segala macamnya kan pertimbangannya kan dari hati biar tenang, jadi nggak gerasa gerusu gitu. Ya berarti gitulah bentukannya, memutuskan sesuatu harus tenang, terukur. Bentukannya intinya gitu. Berarti semua berkas sudah siap ya bang, tinggal langsung meluncur ke PA. Kasih. Ya kalau dari sisi hukum sih udah aman ya. Mbak Lady sekarang lagi mikir-mikir kali ya? Atau Banyak pertimbangan dan dengan yang abang tadi. Bukan hanya pikir sih, mungkin ya tadi kan yang habis konsultasi, oh ternyata ada begini, perlindungan anak begini, gitu kali ya. Bukan artinya dia ragu-ragu. Negatifnya bang. Positif negatifnya. Iya, ya harus dong dipikirin itu dong. Anak-anak sendiri nggak nanya bang. Belum sih, belum ketemu sama anaknya. Intinya gitu sih, teman-teman ya, kurang lebihnya ya.